Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 18. Siapakah istriku ini sebenarnya? Seperti biasa, Denzel tidak bisa fokus pada sesuatu jika miliknya belum diberi makanan lezat sama istrinya. Padahal sehari itu mereka sudah melaksanakan tugas mulia mencetak sebanyak 3 ronde. Namun pria tampan ini masih ingin diberikan amunisi dari istrinya. Karena dirinya sakit, Jenika yang lebih banyak berkiprah untuk memberikan amunisi untuk suaminya sementara Denzel hanya bersandar pada dashboard tempat tidur. Iring-iringan suara erotis menggema di dalam sana. Apalagi suara Jenika yang sangat mendominasi di kamar itu makin meniupkan semangat mencetak mereka malam itu. Apakah ini istriku? Kenapa dia terlihat sangat profesional sekali? Kenapa dia sangat pintar menyimpan talentanya? Memiliki otak jenius di bidang ilmu tapi ilmu, Ehem pun sangat ia kuasai dengan mudah. Ia pintar mempelajari apa yang disukai para suami. Apakah ini salah satu triknya untuk mempertahankan aku, miliknya? Tanpa kamu bisa memberikan amunisi buat aku di tempat pertempuran, cintaku yang aku punya untukmu tanpa ada syarat, baby. Batin Denzel yang langsung menangkap salah satu pepaya gantung dengan mulutnya. Kamu sangat nakal, baby. Racau Jenika di tengah kegiatan. Kau terlihat bersemangat, sayang. Kau sangat menggemaskan dan membuat aku semakin cinta sama kamu, ucap Denzel. Aku akan membuatmu kenyang dan mungkin akan membuatmu terus menagih hanya kepadaku bukan wanita manapun, ucap Jenika sambil mempercepat ritme permainan. Jenika, kau sangat sempurna sayang. Kau memiliki semuanya yang aku inginkan, ungkap Denzel yang terus memberikan semangat untuk Jenika. Hingga akhirnya keduanya sepakat untuk lepas landas. Baby, aku lelah, keluh Jenika. Istirahatlah sayang. Terima kasih sudah memberikan aku amunisi yang terbaik, ucap Denzel sambil membelai lembut pipi istrinya. Saat ini Jenika sedang beristirahat. Sementara Denzel mengambil ponselnya lalu menghubungi Revo untuk menanyakan keadaan saat ini. Apakah petugas keamanan masih mencari keberadaanku? Tanya Denzel. Sepertinya Arlen sudah menyelesaikan urusan kita tuan. Anda punya alibi yang dijadikan Reno untuk menipu petugas keamanan itu. Dia mengatakan kalau Tuan bersamanya di Denpasar saat ada penyerangan itu, ucap Arlen. Bagaimana dia membuktikannya kalau aku bersamanya saat penyerangan tadi siang? Lalu siapa yang membocorkan pertemuan kita dengan Tuan Alfredo? Tanya Denzel. Sepertinya ada yang sudah mengetahui pertemuan kita Tuan, tapi bukan dari anak buah kita. Nanti aku akan selidiki lagi dari pihak Tuan Alfredo karena kita dan dia saja yang tahu saat melakukan transaksi tadi, ucap Arlen. Bagaimana dengan koper uang itu? Tanya Denzel. Uangnya sudah diamankan di brankas. Besok saya akan ke bank untuk melakukan penyetoran, tutur Arlen. Cari tahu siapa orang yang telah menjebakku. Dan uang itu lakukan seperti biasa, ucap Denzel. Baik Tuan. Arlen mengakhiri pembicaraannya dengan Denzel.
Pria tampan itu sudah berada di apartemennya saat ini. Ia tidak bisa istirahat karena harus mencari tahu siapa dalang orang yang menjebak mereka hari ini. Keesokan paginya, Denzel mengajak Jenica untuk sarapan bersama dan berjanji untuk melihat keadaan di sekitar villa. Saat Jenica ingin mengenakan pakaian syari miliknya, Denzel mencegahnya untuk mengenakan dress yang hanya selutut dengan lengan pendek. Berdandanlah secantik mungkin dan kenakan perhiasan itu, pinta Denzel pada istrinya agar Jenica tidak panas dingin menghadapi beberapa pelayan dan pengawal di sini. Semuanya hampir cantik walaupun Jenica sendiri ratu kecantikan. Iya sayang, ucap Jenica menuruti kemauan suaminya dan sesaat kemudian penampilannya sudah seperti bintang Hollywood dengan wajah khas Timur Tengah. Denzel tersenyum melihat penampilan istrinya yang begitu memukau. Sempurna. Kata itu yang selalu diungkapkan Denzel setiap kali melihat kecantikan istrinya. Sekarang Denzel dapat melihat betis mulus dari kaki jenjang istrinya nampak begitu sempurna. Jika ia ingin berkata, tidak perlu ada wanita di bumi ini karena satu istrinya sudah memberikan dia amunisi terbaik. Keduanya melangkah keluar berjalan menuju meja makan di mana dua orang wanita cantik sudah duduk lebih dulu di meja itu menunggu pasangan itu. Awalnya Dr. Viola sedang bicara serius dengan Bianca yang merupakan asistennya Denzel yang menggantikan Arlen sementara waktu. Keduanya mengerutkan dahi, mereka menatap Jenica dari ujung kaki hingga ujung rambut. Saat keduanya mendekat, Viola langsung menyemburkan kata-kata pedasnya pada Denzel. Apakah Tuan sudah berubah pikiran untuk menyingkirkan istri Tuan dengan penampilan aneh itu? Tanya Viola menggunakan bahasa Jerman agar tidak diketahui Jenica. Denzel melirik Jenica yang sudah duduk di kursinya seakan tak mengetahui apa yang sedang Viola sampaikan kepada suaminya. Emangnya kenapa Viola? Apakah kamu tidak menyukai kehadiran istriku? Tantang Denzel yang ingin mengetahui isi kepalanya Viola. Karena sekarang Anda sedang menggait lagi gadis cantik dan berkelas ini daripada perempuan yang berpenampilan aneh itu. Saya kira Tuan itu seorang yang pintar memilih istri untuk menjadi pendamping hidup Tuan dan mampu memberikan Anda kebahagiaan di tempat pertempuran. Gak tahunya Tuan seperti pria kurang pintar, yang memilih istri kayak Batman itu. Walaupun aku tidak menyukai gadis yang ini juga mendampingi Tuan, tapi saya akui kecantikan dirinya, melampaui kami berdua. Dapat wanita gak jelas dari mana, Tuan Denzel? Apakah semalam dia sudah memberikan amunisi terbaik hingga banyak sekali kiss mark di tubuhmu? Tanya Viola dengan ucapan sinisnya. Apakah kamu ingin mengetahuinya gadis yang paling cantik yang ada di sebelah aku ini, Viola? Tanya Denzel seraya menarik Jenica untuk duduk di pangkuannya. Melihat perlakuan Denzel pada Jenica membuat Viola dan Bianca terhenyak. Pasalnya pagi ini mereka berdandan secantik mungkin hingga mengenakan pakaian ketat hanya untuk menjatuhkan Jenica yang mereka kira akan berada satu meja dengan mengenakan pakaian syar'inya. Sayang, suapi aku. Pinta Denzel pada Jenica yang terus mengumbar senyum cantiknya. Cantik sih, tapi otaknya kosong, sindir Bianca sambil terkekeh mencemooh Jenica. Tuan kita ini masih saja terlihat blow on, Bianca.
Sekalinya dapat istri kampungan dan sekarang dapat wanita super cantik otaknya on, celetuk Viola dan keduanya tertawa terbahak-bahak tanpa mempedulikan perasaan Jenika apalagi Denzel walaupun keduanya tetap menggunakan bahasa Jerman. Suamiku. Apakah kamu masih mempertahankan kedua wanita ini dengan gelar yang mereka miliki untuk membantumu? Tanya Jenika pada Denzel sembari menyuapkan suaminya. Bahasa yang digunakan Jenika adalah bahasa Jerman, dan membuat tawa Viola dan Bianca terhenti. Suami. Batin keduanya. Suamiku. Nona Viola adalah dokter gadungan yang hanya mengenyam pendidikan kedokteran baru 2 semester. Ia sebelumnya adalah seorang perawat yang bekerja di klinik kecil membantu seorang dokter hingga ia mahir menolong anggotamu yang terluka dan juga kamu sendiri dan Bianca adalah sekretaris gadungan yang direkrut oleh Arlen berdasarkan rekomendasi dari anak buahnya Kenzi untuk memata-mataimu, ucap Jenika dengan bahasa Jerman membuat wajah kedua gadis itu pias. Bagaimana mungkin dia mengetahui tentang kita? Tanya Bianca. Akulah Jenika istri sah Denzel Dunhill. Pakaian syari yang kukenakan untuk menyembunyikan diriku yang berharga ini untuk suamiku Denzel saja bukan untuk konsumsi publik Nona Viola dan Bianca. Bagaimana dengan kejutanku? Apakah ada bahasa lain lagi yang akan kamu ingin bicarakan dengan suamiku? Ketahuilah bahwa otakku sangat jenius dan pendidikan lebih tinggi. Dengan apa yang aku miliki, aku jauh 1000 kali lebih pantas menjadi istri Tuan Denzel daripada tikus gat seperti kalian yang ingin berubah menjadi seorang peri tanpa tongkat sakti. Cibir Jenika membuat Viola dan Bianca nyaris pingsan. Viola dan Bianca seketika meremang. Bagaimana tidak, Jenika dengan mudahnya merendahkan identitas mereka. Bahkan mereka selama ini sudah merasa aman dari pemburuan peretasan identitas jika suatu waktu anggota Denzel menyusuri jejak identitas mereka. Demi menutupi lagi rahasia mereka, mereka masih bisa berkelit agar perkataan Jenika tidak dicurigai oleh Denzel. Kali ini Viola yang lebih dulu membela dirinya. Ia ingin membantah semua tuduhan Jenika kepadanya. Hei gadis kecil, apa yang kamu katakan? Jangan mentang-mentang kamu adalah istrinya Tuan Denzel, hingga seenaknya tuduhan tak jelas itu menjadi sesumbarmu saat ini karena cemburu butamu. Tanpa kami, Tuan Denzel tidak bisa melakukan apapun karena... Jangan terlalu percaya diri, Viola. Jika aku mau, apapun yang menyangkut tentang dirimu, akan aku beberkan di hadapan suamiku. Apa kamu ingin bukti? Apa kamu kira aku hanya sesumbar di depan suamiku hanya karena aku cemburu kepadamu? Apa yang harus aku cemburu kepada kalian? Sebutkan satu kelebihan kalian yang membuat aku cemburu. Oh iya, kamu ingin aku membuktikan tuduhanku kepada kalian berdua. Baiklah, tunggu sebentar. Suamiku, temani kedua gadis ini karena sebentar lagi kamu akan kehilangan penggemarmu. Ucap Jenika segera masuk ke kamarnya untuk mengambil ponselnya. Iya sayang, ucap Denzel yang juga penasaran dengan kelakuan Jenika layaknya seorang detektif handal yang bekerja sendiri hingga tak terbaca olehnya. Siapa sebenarnya kamu Jenika? Batin Denzel yang merasa sudah tidak tenang dengan sepak terjangnya Jenika. Semenit kemudian,
Jenika sudah keluar dengan membawa ponsel canggihnya seraya menyerahkan kepada suaminya untuk melihat identitas sebenarnya kedua wanita yang merupakan anggotanya. Denzel tercengang membaca data diri Dr. Viola yang pernah mengenyam pendidikan kedokteran di negara Jerman. Pendidikan Viola dibiayai oleh seorang pria berkebangsaan Jerman yang merupakan sugar daddy dari Dr. Viola. Pendidikannya harus terhenti saat sugar daddy-nya harus ditangkap karena ketahuan seorang bandar. Viola dideportasi dari Jerman hingga ia tidak bisa kembali lagi ke negara tersebut. Sementara Bianca pernah menjadi anak angkat dari pasangan berkebangsaan Jerman. Karena kecelakaan kedua orang tua angkatnya itu, ia akhirnya dikembalikan ke Indonesia karena dirinya tidak tercatat sebagai pewaris kekayaan kedua orang tua angkatnya tersebut. Kekayaan mereka dikembalikan ke negara. Gadis itu hanya bisa mengenyam pendidikan sekretaris tidak sampai menamatkannya karena dirinya terlanjur hamil dan menjadi budak. Kenzi, anak buahnya Denzel yang telah menyusup menjadi anggotanya Denzel. Kenzi sedang ditelusuri oleh Jenika namun belum sempat menemukan bos pria itu. Viola dan Bianca langsung berlutut di hadapan Jenika dan Denzel karena mereka tahu tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari tempat villa rahasia Denzel. Tolong maafkan kami, Tuan. Kami melakukan itu karena dipaksa oleh Kenzi, ucap Bianca sejujurnya padahal Denzel belum menginterogasinya. Denzel hanya melirik beberapa orang bodyguard wanita untuk mengamankan Bianca dan Viola ke ruang bawah tanah. Tidak. Jangan lakukan itu padaku. Aku tidak tahu apapun. Aku mengakui semua tuduhan istrimu adalah kebenaran Tuan Denzel, tapi pekerjaanku selama ini tidak pernah mengecewakanmu, bukan? Ucap Viola dengan cepat. Sementara dirinya sudah diseret oleh bodyguard Denzel. Bianca yang ingin membuka mulutnya tapi dirinya juga sudah ikut diseret oleh bodyguard itu. Kedua wanita itu sudah menghilang di hadapan mereka. Kini hanya tinggal Jenika yang sedang menyelesaikan sarapannya. Denzel yang masih menatap ponsel Jenika hanya bisa menarik sudut bibirnya. Matanya beralih menatap wajah cantik istrinya yang sudah memberikan banyak kejutan padanya pagi ini. Siapa kamu sebenarnya, Jenika? Mengapa kamu bisa mengetahui informasi identitas kedua wanita itu? Tanya Denzel sambil meneliti wajah Jenika. Apakah kamu mengira aku penyusup juga, Mas? Tanya Jenika. Bukan. Tapi kejeniusanmu ini sudah merambah ke dunia teknologi tingkat tinggi. Kamu tidak bisa lagi dipandang sebelah mata olehku. Kamu bukan gadis lugu yang terlihat culun yang sebenarnya kamu memiliki segalanya dan mengeluarkan kehebatanmu secara perlahan-lahan hingga aku sendiri dibuat terkejut olehmu pagi ini. Siapa kamu sebenarnya, istriku? Aku sudah mencari tahu identitasmu tapi hanya terbatas pada pendidikan yang kamu pernah tempuh di negara London, Inggris sana. Tanya Denzel. Aku belajar tidak terbatas pada pendidikan yang aku geluti saja suamiku, tapi aku belajar hampir semua ilmu pengetahuan termasuk dunia teknologi tingkat tinggi. Dengan kemampuanku yang sudah dianugerahi Tuhanku, aku berhasil menjebol rahasia dokumen negara sekalipun dengan memasukkan sandi secara acak. Ucap Jenika mampu membuat jantung Denzel berhenti sesaat.
Penekanan kalimat Jenika tentang meretas dokumen negara, itu berarti istrinya juga mampu meretas kegiatan rahasia pribadi mereka, bahkan apapun yang menyangkut Denzel sendiri, bisa dengan mudah Jenika telusuri. Lanjut ke bab 19.